Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi di vlog sederhana gua. Nah, kali ini gua mau sedikit belajar bareng nih, lebih tepat ya, tentang transmisi CVT. Yes, transmisi CVT, which is transmisi CVT adalah salah satu transmisi yang sekarang banyak banget diaplikasikan di kendaraan, khususnya LMPV, hatchback, dan lain-lain teman-teman. Dan juga banyak banget mitos yang bilang kalau CVT itu nggak lebih kuat dari transmisi CVT biasa, dan kalau rusak itu biasanya lebih mahal. Tapi apakah mitos-mitos itu benar? Jadi kita langsung kupas aja dan nanya-nanya ke Bang Gendut nih, apakah mitos-mitos itu benar, teman-teman. Karena kebetulan di sini dia lagi bongkar transmisi CVT Honda HR-V. Jadi yuk kita langsung belajar bareng aja. Nah, ini CVT apaan, Bang? HR-V. Honda HR-V. Keluhannya nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Ternyata pas kita bongkar, tuh lihat apa, sabuk bajanya. Sabuk bajanya habis, teman-teman. Tuh, ada patah, berserakan. Ini bagiannya juga ya? Iya. Tuh. Nih, jadi ini CVT ini kayak gini nih, ada puli penggerak sama puli yang digerakkan. Yang puli penggerak mana, Bang? Ini. Nah, ini nih. Jadi bisa dibilang primer puli ya. Ini sekundar puli. Prinsip kerjanya hampir sama kayak motor matic nih. Tuh. Cuman kalau motor matic kan pakai roller ya, sentrifugal gitu. Kalau dia nih udah hidrolis ya, sama elektronik ya. Iya. Campuran tuh. Prinsip kerjanya kayak gini. Jadi ini dia bisa ininya ngegede di sini atau ngecil di sini nih, sabuk bajanya. Nah, itu yang ngebentuk rasio gire kalau di matic biasa ya. Nih gini. Kalau lu lagi pelan baru mulai jalan, berarti yang ini yang kecil nih ya, puli sekundernya ya. Iya. Kalau udah kenceng, ininya jadi Besar. ini puli sekundernya ngecil dong. Mengecil. Ngecil kan? Ini awalnya ini kalau dia tensioner ini gini. Hah? Awalnya nih mengecil. Ngecil ya. Gede. Nah, iya. Kalau udah tekanan tinggi, dia ini didorong pakai oli. Udah kenceng? Iya, dorong pakai oli. Ini Ngecil. Ini membesar, ini mengecil. Oh, bukannya kalau ini kan yang digerakkan, Bang? Ini yang penggerak kan? Iya. Ini yang primer, sekunder. Iya. Kalau kenceng ini yang kecil, Bang? Nah, ini yang dari putaran mesin. Oh, ini ya, sorry. Ini yang dari putaran mesin. Ini yang gardan. ke gardan. Kalau awal baru jalan kan butuh torsi gede. Ini di sini posisi. Jadi ini yang gede nih ya. Apa? Ini Sabuk yang bajanya. kecil. Ini yang kecil. Oh, ini yang gede. Ini yang gede. Karena butuh torsi gede ya. Torsi gede. Kalau udah kencang, Ini turun. ini turun. Yang gede, ini mengecil. Oh, gitu tuh. Nah, ngecil gedenya tuh pakai hidrolis oli, Yang diatur sama valve. body valve. Bisa dibilang otaknya matic ya. Iya. Gitu teman-teman, ini kondisinya udah Parah benar. Honda HR-V. Nanti dulu. Sip, nanti lanjut lagi. Nah, kembali lagi nih ke vlog bengkel lagi ya. Dan seperti yang kemarin sih sebenarnya, karena ini udah hari yang beda nih. Karena kemarin sempat nunggu part juga ya. Iya. Baru sempat berakit lagi. Iya. Nah, jadi ini udah hari yang beda. Dan sekarang gue pengen ngobrolin CVT nih, Bang. CVT.
Sebenarnya CVT itu continuous variable transmission ya. Ya. Pada dasarnya kerjanya hampir mirip kayak motor matic. Ya. Kalau motor matic, nih lu koreksi kalau gue salah ya. Kalau motor matic itu memanfaatkan gaya sentrifugal tuh kalau pakai roller gitu ya. Kalau mobil? Kalau mobil tekanan oli. Tekanan oli. Tekanan oli sama kecepatan. Tekanan oli, kecepatan, terus ada ini nggak sih? Elektronik juga ya, sensor ya, modul-modul ya. Nah, ini nih Bang. Terus kita nih sebenarnya mau tahu nih, kan banyak yang beredar, kalau banyak informasi yang beredar nih. Kalau CVT rusak, itu biayanya lebih mahal daripada matic biasa atau matic AT konvensional. Itu bener atau enggak? Enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga. Tergantung poli. Tingkat kerusakan bisa dibilang. Kerusakan. Kalau polinya masih bisa dipakai lagi, kita tinggal ganti bel bajanya, itu nggak seberapa mahal. Kalau bel bajanya yang putus toh? Iya. Kalau pulinya yang misalkan gores lah. Kalau polinya sempat ada goresan ya harus mau nggak mau harus ganti. Set. Sama dua puli itu? Iya. Sama sabuk baja? Iya. Nah, ini yang kemarin yang lu benerin kasusnya apa? Putus sabuk bajanya. Sabuk bajanya putus. Oh iya, kemarin tuh sampai apa? Ini kayak gini nih. Sorry. Kayak gini ya? Iya, serpihannya kayak gini. Bisa ganti sabuk bajanya doang? Bisa ganti sabuk bajanya, kita bersihin lagi, kita rakit ulang, ganti sabuk baja. Filternya sekalian ganti bagusnya. Filter olinya. Nah, nanti kita juga bakal ngomongin oli juga nih. Kemudian ini kan kemarin ini gearbox dari Honda apa? ARV. Honda ARV teman-teman. Sebenarnya dia kasusnya apa? Nggak bisa maju, nggak bisa mundur? Nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Oke. Tapi biasanya nih Bang, keluhan pengguna CVT itu hampir sama nggak sih kayak AT biasa kalau udah mau rusak? Kalau AT biasa itu penyakitnya delay, nyentak, sama responsifnya kurang. Tapi kalau CVT, kalau bajanya nggak langsung putus ya, otomatis kan dia longgar, melar, slip tuh bakal. Dia penyakitnya nyendak-nyendak, jak kalau jalan. Karena bajanya udah nggak nyengkrem lah ya. Iya. Terus gesek sama puli berarti ya? Gesek sama puli itu nggak lama bakal putus. Itu yang kalau kita rasain kadang-kadang slip. Berarti gua udah ngegas nih, tapi mobil nggak lari ya? Nah itu. Oh itu tanda-tanda sabuk bajanya mau putus. Oke. Nah kalau itu nggak dibenerin bisa makin mahal. Bisa baret itunya. Bisa baret polinya. Oke. Jadi kalau lu udah mulai ngerasain apa? Slip tadi ya? Slip, terus nggak semestinya jalannya halus gitu. Kadang-kadang ada nyentak sedikit, ada ini. Waspada itu harus minimal dibuka, dicek olinya dah. Ada gram apa ada serpihan. Nah ini itu Bang, kadang-kadang kan mobil nggak ada dipstiknya tuh ya. Cara ngeceknya gimana? Dibuka olinya, di tap. Oh gitu ya. Dibuka olinya, di baut olinya itu ada magnet, biasanya ada nempel serpihan bajanya di situ walaupun sedikit. Oh gitu, udah ketahuan deh ya. Kalau lu males gitu bisa ke bengkel aja lah cek ya. Berarti mitos yang tadi gue bilang matic biasa kalau rusak nggak semahal lebih mahal daripada AT biasa, itu nggak sepenuhnya benar ya? Nggak sepenuhnya benar. Tergantung tingkat kerusakan. Oke. Mungkin yang bikin mahal lu harus ganti puli. Ganti puli ya? Ganti puli. Oke, sekarang masuk ke harga nih Bang. Ya. Berapa kalau sabuk bajanya tok yang rusak? Ayo. Relatif bengkel sama bengkel ya? Enggak, kalau di lu deh, biar kalau temen-temen gue nih ada yang ngerasain beltnya udah mau rusak, sabuk bajanya, bisa tahu nih harganya. Kalau di lu? Terima rapi 6,5. 6,5? Semua merek? ARV, BRV, Mobilio, Honda? Jenis Honda.
Toyota Toyota beda lagi. beda lagi. Beda lagi. Tapi range-nya berapa? Yang sejenis deh, sejenis misalkan Avanza yang udah baru kan udah Matic tuh. Nah kebetulan Avanza yang sekarang belum ada Belum yang pernah masuk. kebagian. Belum ada yang masuk. Alphard Sekitar 12. Alphard 12. Alphard tuh CVT ya? CVT. Oke. Yang CVT 12, tapi 12. yang konvensional bisa lebih. Kalau sabuk bajanya toh Kalau sabuk bajanya, tapi rata-rata Alphard polinya kena. rata-rata. Kalau sabuk bajanya sampai kena, Hah? polinya pasti kena. Kalau Honda? Kalau Honda jarang. Tapi kalau buat awet ya, Hah? awetan Toyota. Awetan Toyota. Tapi sekalinya rusak, biasanya polinya kena juga. Kalau Toyota, Ya, tapi lebih awet. lebih awet CVT-nya dibanding Honda ya. Honda ini 2017, 2018 udah kena. Kilometernya berapa sih biasanya kalau CVT? Karena harus waspada nih. Di atas 100, tapi tingkat tergantung olinya ya, rajin apa enggak sama pemakaian, Cara pemakaian. cara pemakaiannya. Tapi kalau udah di 150 waspada. Waspada ya. Waspada. Berarti oli CVT beda sama oli Matic biasa. Beda. Nah, ngerinya salah tuh kalau ke bengkel. Beda. Beda. Kalau oli biasa Hah? dimasukin ke oli CVT panas. Mana? Panas. Karena tingkat kepanasannya lebih panas CVT daripada Matic biasa ya. Iya. Karena puli kan besi Iya. tuh. Iya. Iya. Itu salah satu faktor yang bikin olinya beda. Iya, jadi kalau salah masukin oli Matic, Hah? oli konvensional biasa ke oli CVT, Hah? itu nggak lama. Nah, itu perlu Tenaganya diperhatiin. juga nggak bakalan enak. Dan oh ya dari overheat gitu bisa rontok Iya. gitu ya. Nah, perlu diperhatiin tuh kalau ngisi oli Matic CVT ya, beda tuh ya. Berarti beda tuh Matic AT dan CVT olinya beda teman-teman. Berapa biasanya per berapa kilometer Bang kalau ganti oli CVT? Kalau dari baru ya anjuran dealer dari baru per 40 ya. Tapi sebaiknya sebelum ya. 40.000 kilometer ganti. Tapi sih bagusnya lebih sering lebih bagus. Lebih sering lebih bagus. Lebih bagus apa 20.000 kilometer ganti. Ya kalau bisa dibilang 10.000 sebelum anjuran lah ya. Anjuran ya. Karena kan lalu lintas juga di Jakarta Iya. ya. Mobil diem kan, kilometer emang nggak jalan. Tapi kan siklus oli Bagusnya sih 20.000 kilometer. 20.000 lah ya. 20.000 kilometer udah lama itu. Penyebabnya apa Bang CVT rusak? Satu emang udah umur. Satu udah umur, yang kedua oli, yang ketiga pemakaian. Kayak gimana tuh yang bikin rusak? Cepat rusak. Cara pemakaiannya yang gimana? Kentak. Kickdown? Kickdown. Sering kickdown? Sering kickdown. Oke. Kalau sering berkendara secara agresif lah ya? Iya. Kalau sering gue pakai nanjak? Nggak masalah kalau halus. Halus dalam arti nginjek gasnya sesuai gitu. Nggak agresif? Nggak kickdown gitu. Oh, gitu. Tapi kalau keseringan nanjak di RPM tinggi mulu itu juga bikin cepet. Iya. Umurnya pendek nggak? Iya. Terus gue mau nanya nih, lebih kuat mana AT biasa sama CVT? Kalau medannya ekstrim, nanjak gitu. AT biasa. AT biasa ya? Lebih agresif AT biasa. Lebih kerasa mintaknya. Lebih kerasa, powernya lebih ini. Cuma kalau buat halus, nyaman, Nah, iya. CVT. CVT ya. Iya. Walaupun sebenarnya berarti nggak beda jauh-jauh banget dong kalau benerin. Enggak beda jauh-jauh. Nggak beda-beda jauh Beda banget jauh. Sama konvensional kalau konvensional ya. Tapi lebih kuat konvensional. lebih kuat. Nah, jadi gimana kebutuhan lu aja tuh, mau yang kuat Ya. atau kalau gua secara pribadi lebih suka Matic biasa karena terasa ya ngomong, atau lu pilih kenyamanan Yang mana? dan lebih irit ya, Lebih irit. lebih irit kalau CVT. Kenapa lebih irit? Karena dia bisa nahan di RPM rendah
untuk kecepatan yang bisa dibilang tinggi ya, gitu. Atau bahkan lu kadang-kadang lihat RPM-nya tetap tapi mobil nambah. Nah itu CVT, jadi lebih irit tuh teman-teman. Nah ini nih bang, mobil CVT yang paling kuat menurut lo? Balik lagi ke pemakaian bang, balik lagi ke perawatan. Itu tergantung dua hal itu yang paling utama ya. Iya. Tapi kalau secara dasarnya, secara konstruksi, menurut lu Toyota ya. Toyota. Yang tadi lu bilang ya, Toyota. Kalau Nissan kuat juga sih. buat juga ya. Tapi Toyota. yang paling kuat Toyota. Toyota. Tapi sekali rusak, misalkan beltnya kena, kalau ini kan ganti belt doang nih. Iya. Kalau dia harus pulih. Biasanya pulinya kena. Biasanya pulihnya kena. Kena juga. Berapa tuh, Bu? Kalau Alphard 12 juta. Nah, itu tuh, teman-teman. Jadi mitos bahwa Matic CVT itu kalau rusak biayanya gede, itu nggak sepenuhnya benar ya. Menurut kita ya. Mungkin teman-teman ada yang punya pendapat berbeda, tapi berdasarkan pengalaman kami nih ngebongkar gini loh, itu harganya nggak beda jauh sama Matic biasa ya. Nah gitu teman-teman. Jadi kalau ada yang punya keluhan Matic CVT bisa langsung datang ke sini ya. Siap nggak? Siap. Yang tadi gue udah bilang tuh, kalau kita cek bednya ini untuk Honda nih ya. Itu tadi berapa kisarannya? 6,5. 6,5 beres. Beres, udah bed, udah seal, udah oli, udah packing lah ya. Nah iya tuh 6,5. Kalau merek lainnya nggak beda jauh ya, kecuali kelas mobilnya beda kayak Alphard ya. Nah itu teman-teman. Sip. Thank you bang. Siap. Udah mau ngobrol. Ya. Mau lanjutin lagi loh. Ya. Oke, thank you. Ya. Sip. Sampai ketemu di vlog bengkel selanjutnya teman-teman. Kalau ada teman-teman yang mungkin ada yang lebih tahu tentang CVT bisa komen di bawah nih, biar kita bisa berbagi, belajar bareng dan nambah wawasan kita tentang kendaraan. Sip. Dan kalau ada yang mau kesini bisa ngopi-ngopi bareng dan sebat-sebat bareng sambil ngomongin keluhan-keluhannya ya. Sebelum nanti diestimasi dan dijudge apa yang rusak ya. Nah, gitu. Sip. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.